yang kita hadapi, pergumulan yang ada di hadapan kita, sering sekali mempengaruhi kehidupan kita, ketenangan kita, bahkan kepada kesehatan kita. Dan tidak jarang pula orang bahkan menjadi korban karena terlalu lama dalam tekanan, sering depresi, lalu mulailah penyakit demi penyakit datang menghampiri. Tapi kan sebetulnya bahwa kita selama kita hidup di muka bumi ini akan selalu ada persoalan, akan selalu saja ada pergumulan. Lalu bagaimana kita menghadapinya? Pergumulan boleh tetap ada, tapi maunya kita pun sehat dan kita pun tetap bersahaja, kita tetap bersukacita. Apa rahasianya? Daud, seorang pemuda yang puas menghadapi berbagai macam pergumulan demi pergumulan. Bukankah dia tidak disenangi oleh saudara-saudaranya? Bukankah dia dimusuhi oleh sang raja oleh karena cemburunya, bahkan dikejar-kejar dengan bala tentara yang banyak oleh Saul? Bukankah dia penuh dengan tekanan sampai-sampai berpura-pura gila? Tapi dia tidak gila, saudaraku. Dia baik-baik saja. Nah, dia menuliskan apa yang dia alami itu di dalam sebuah tulisan yang sangat indah. Mazmur 3 ayat 6-7. Aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Kata kuncinya adalah ketika Tuhan selalu menopang aku. Ini adalah menjadi sentral daripada ayat ini, sehingga Daud boleh menghadapi semuanya dengan penuh keberanian dan tetap mengalami sukacita. Apa kekuatan topangan Tuhan dalam hidup kita? Dari satu potong ayat ini kita tahu bahwa ketika Daud tahu Allah menopang dia, maka satu, hilanglah khawatir dan takutnya. Sebab dia tahu Tuhan ada di pihaknya. Tuhan Allah Israel itu ada pada barisannya. Itu sebabnya dia tidak takut menghadapi Goliat. Tuhan menopang dia, ada pada pihaknya. Itu sebabnya dia tidak takut dengan puluhan ribu tentara yang dipersiapkan oleh Raja Saul untuk menangkap dia. Dia berkata, aku tidak takut sebab Tuhan menopang aku. Bukankah hal yang sama juga dia menuliskannya di dalam Mazmur 23. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut sebab gadamu dan tongkatmu itu yang menuntun langkah-langkahku. Tuhan menopang, maka sirnalah kekhawatiran dan ketakutan. Yang kedua, dari ayat ini kita tahu bahwa ketika Tuhan menopang, maka Daud keadaannya baik dan sehat-sehat saja. Ketika dia tahu Tuhan menopang, dia tidak memiliki sebuah beban yang terlalu berlebihan. Dia tidak under pressure, dia tidak stres, dia bahkan tidak terganggu tidurnya. Dia berkata, aku membaringkan diri lalu tertidur, dan aku bangun, sebab Tuhan menopang aku. Berapa banyak kita ketika ada tekanan, kita nggak bisa tidur. Lama-lama kita lemah, daya tahan tubuh menurun, kita sakit, bahkan tidak jarang kita stroke. Tapi mari pahami, Tuhan menopang kita. Tuhan menopang kita senantiasa, dan kita tidak perlu takut, dan kita tidak perlu harus dalam keadaan terpuruk. Orang yang tahu bahwa Tuhan menopang dia, keadaannya akan baik-baik dan sehat-sehat saja, sebab dia meresponi keadaan dengan cara yang benar. Dan yang ketiga, saudaraku, apa yang terjadi ketika Daud tahu bahwa Tuhan menopang dia?
Dikatakan bahwa aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Ketika Daud tahu Tuhan menopang dia, maka dia berkata, aku hadapi persoalanku bersama Tuhan. Aku hadapi musuhku bersama Tuhan. Ketika Daud tahu Tuhan menopang dia tidak lari dari masalah. Dia tidak putus asa. Tapi dia hadapi musuh-musuhnya, lawan-lawannya. Dia hadapi pergumulannya. Ketika Tuhan menopang saudara, saudara tahu itu. Jangan lari dari masalah. Apalagi mau bunuh diri dan lain sebagainya. Hadapi semuanya. Semuanya akan baik-baik saja. Sebab tangan Tuhan menopang saudara. Sebab Tuhan menopang kita. Tuhan Yesus memberkati.